Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak. Sore Kak. Oke, apa kabar hari ini? Baik Kak. Baik ya, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini di sini perkenalkan nama kakak adalah Kak Akbar. Kak Akbar di sini akan mengajar bahasa Inggris ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, kakak ingin tanya dulu nih sedikit tentang bahasa Inggris kalian. Coba, Ani, apa sih bahasa Inggrisnya? Oh, kita lihat waktu dulu ya. Sekarang kan jam 4 ya, berarti sore hari. Coba Ani, kalau sore hari kita ucapin selamat sore itu apa ya bahasa Inggrisnya? Good evening. Ya, good evening ya. Oke, kalau kita bertemu teman kita di jalan atau ketemu guru kita di luar, kalau ketemunya sore hari kita akan bilang good evening. Oke, di sini kakak akan mengajar tentang materinya itu simple past tense ya, simple past tense. Nah, simple past tense, apa itu simple past tense? Kira-kira simple past tense itu membahas apa sih? Tentang apa sih simple past tense? Ada yang tahu di sini simple past tense itu membahas tentang apa? Belum tahu Kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nanti kakak akan kasih tahu kalian apa itu simple past tense. Nah, pertama-tama sebelum kakak mulai belajar, kakak akan sedikit berdiskusi tentang materi hari ini ya, atau kita sebut belajar apa hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian simple past tense. Nah, kita udah lihat di sini ya jamnya ya, jam 16.00 sampai jam 16:10. Jadi kita akan membahas pengertian simple past tense sedetail mungkin ya selama 10 menit ke depan bersama Kak Akbar. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang formula simple past tense. Nah, si formula simple past tense ini kita ngebahas apa sih Kak? Kakak akan kasih tahu langsung aja. Formula itu kita akan membahas tentang rumus simple past tense. Pusing nggak kalau bahas rumus? Pada pusing nggak kira-kira kalau bahas Pusing rumus? Kak. Wah, pasti udah ada yang ingat langsung. Kita pasti belajar matematika nih ya Kak. Pasti ada rumus-rumus yang bukan ya. Tenang aja. Belajar rumus simple past tense itu enggak serumit rumus matematika. Jadi pasti kalian bisa semuanya ya belajar rumus simple past tense. Lalu yang terakhir nanti kita akan diskusi tentang contoh kalimat simple past tense ya. Nanti kita akan bahas sampai tuntas contoh kalimat simple past tense. Baik, sebelum kakak mulai pelajaran hari ini, kakak ingin coba kalian kakak tanya dulu cita-cita kalian ya sebelum kita belajar hari ini. Kenapa kakak tanya cita-cita kalian? Biar kalian ingat nih sama tujuan hidup kalian. Cita-citanya apa sih? Pengen jadi apa sih kalau udah gede? Ya, biar nanti belajar semangat anak-anak. Kalau anak-anak nggak punya cita-cita, wah pasti nanti datang ke sini bingung mau belajarnya juga kan pasti nggak ada tujuan yang nggak ada motivasinya. Jadi sebelum kita mulai, kakak ingin tanya cita-cita kalian. Ani, cita-cita kamu apa Ani? Saya ingin menjadi seorang polisi. Polisi, Atau betul, polwan, ya. atau polisi wanita ya. Kalau Lala mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi guru Kak. Mau jadi guru, wah mantap sekali jadi guru ya. Mudah-mudahan nanti jadi guru bahasa Inggris kayak Kak Akbar. Oke, udah ya. Kakak sudah tanya cita-cita kalian. Di sini kalian sudah punya cita-cita yang sangat bagus. Oke, berikutnya yang pertama kita akan bahas pengertian simple past tense. Ya. Nah, tulis dulu di sini materinya ya anak-anak. Pengertian simple past tense. Pengertian simple past tense ya. Jadi di sini kita akan diskusi tentang pengertian simple past tense. Pertama-tama, simple past tense itu apa sih? Tadi kakak udah tanya ya simple past tense itu apa, nggak ada yang tahu ya. Oke, sekarang kakak kasih tahu simple past tense itu apa ya. Oke, pertama di sini simple past tense itu adalah simple past tense adalah kalimat yang
menyatakan atau menerangkan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lampau, ya, di masa lampau, atau kalian biasa nyebutnya di masa lalu gitu ya. Jadi kalau kita amati di sini dari pengertiannya, simple past tense itu kan adalah kalimat yang menyatakan atau menerangkan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lampau, ya kan? Oke, coba kira-kira apa sih kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lampau? Contohnya kayak gimana sih? Coba Ani, kamu bisa jawab atau bisa memberikan contoh nih ke kakak. Kegiatan yang terjadi di masa lampau itu apa sih contohnya? Kegiatan yang di masa lampau. Iya. Misalnya, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Oke, biar kakak jelasin lagi nih ya. Kalau di masa lampau artinya itu sudah terjadi atau belum? Udah lewat atau sudah terjadi. Makanya di sini simple past tense itu kegiatannya atau kejadiannya yang terjadi di masa lampau. Jadi intinya pengertiannya itu simple past tense itu adalah kegiatan yang terjadi di masa lampau, ya kan? Artinya kejadian ini sudah terlewat ya, sudah terlewat. Jadi itu sudah benar-benar sudah terjadi. Oke. Contohnya apa sih kak? Kegiatannya itu kayak gimana contohnya? Contohnya misalnya kakak nih ya. Kakak, contoh kalimatnya, saya datang ke pestanya Ani kemarin. Berarti itu udah terjadi kan? Udah terjadi kan? Nah itu contoh kalimatnya. Saya datang ke pesta Ani kemarin. Itu berarti contoh dari simple past tense ya. Simple past tense. Oke, sampai di sini ada yang bertanya tentang pengertian simple past tense atau masih ada yang belum jelas? Kira-kira? Sudah jelas kak. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, berarti kita bisa lanjut gak nih kira-kira ke formula simple past tense? Lanjut kak, lanjut. Lanjut ya? Bener nih, lanjut. Lanjut. Oke, coba siapa di sini yang bisa kasih satu aja contoh kalimat simple past tense? Baru kakak bisa lanjut. Saya Ya. membantu Ya. ibu mencuci piring tadi pagi. Nah, pinter Ani ya. Jadi itu salah satu contoh kalimat simple past tense. Ya tadi pagi itu kan udah terjadi kan, berarti maksudnya ke simple past tense. Nah, Ani di sini dapat poin dari kakak ya. Oke. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu formula simple past tense. Nah, anak-anak di sini jangan sampai bingung ya formula simple past tense itu. Coba kita akan bahas formula simple past tense. Formula simple past tense. Simple past tense. Formula atau rumus ya anak-anak. Jadi sama aja, formula atau rumus sama aja ya. Sekarang kita sudah masuk ke sesi yang kedua. Nah, ini kakak tandai. Formula simple past tense atau rumus simple past tense. Nah, apa sih rumus simple past tense itu kira-kira? Ada yang tahu rumus simple past tense itu? Ada yang tahu? Belum tahu kak. Belum tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Kakak akan kasih tahu di sini rumus atau formula simple past tense ya. Pertama, nah di sini ada kalimat plus. Plus ya, di sini bacanya bukan plus ya, tapi positif.
positif. Lalu ada kalimat negatif. Dan terakhir ada kalimat interrogatif. Nah, nanti kita akan diskusi ketiga rumus ini nih ya, formula simple past tense ini ya. Oke, rumusnya apa Kak? Rumusnya pertama itu untuk kalimat positif itu ada subjek, lalu ada verb 2, lalu ada apa? Ada adverb of time ya, of time di sini, atau keterangan waktu ya. Lalu ada subjek lagi, verb 1 ditambah adverb lagi, tambah adverb of time lagi, lalu ditambah lagi kata kakak salah ya, maaf. Habis subjek itu harusnya kita tambahkan kata didn't, ya, kata didn't atau did not, kata didn't atau di sini kata dalam kurung ya, biar kalian nggak bingung. Singkatan didn't itu adalah did not ya. Lalu ditambah adverb of time lagi, ditambah kata kerja pertama atau verb 1, lalu ditambah adverb of time. Dan berikutnya ada subjek did, lalu plus subjek, lalu plus verb 1, lalu ditambah adverb of time. Nah, sekarang ini dia rumus dari simple past tense. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Oke? Pertama-tama, subjek. Ada yang tahu apa itu subjek? Subjek itu apa saja sih? Pasti yang sudah pernah belajar itu bakalan tahu nih subjek itu apa aja ya. Ada apa aja subjek itu? Ada yang tahu? Ani tahu, Ani? Orang, Pak. Ya, orang, pelaku atau yang melakukan kegiatan ya. Ada apa aja subjek? Coba kita lihat di sini. Sekarang kita lanjut di sini ya. Subjek ada apa aja? Ada di sini kakak tulis ya. Subjeknya itu ada apa aja? Ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, ada berapa nih? Ada 7 subjek dalam bahasa Inggris ya. Ada 7 subjek. Ada I, you, they, we, she, he, it. Apa itu I? Ada itu apa itu I? Saya. Terus kalau you itu apa? Kamu. Kalau they, mereka. Kalau we, kami. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, dia benda atau orang ya, benda atau orang. Nah, ini subjek ya. Jadi nanti kalian jangan nanya lagi, Pak, S itu apa? S itu adalah subjek ya. Lalu ada verb 2. Verb 2. Wah, apalagi tuh verb 2. Verb 2 itu di sini verb 2 ya. Verb 2 disebutnya atau kata kerja ya, kata kerja. Nah, sebelum kakak jelasin verb 2 itu, kita akan bahas dulu apa sih itu kata kerja dalam bahasa Inggris. Contohnya apa kata kerja dalam bahasa Inggris? Seperti apa? Menulis, bisa menulis. Nah, contoh kakak tulis di sini menulis ya. Menulis itu apa bahasa Inggrisnya? Menulis itu bahasa Inggrisnya write misalnya ya. Write. Kakak tulis di sini write, yaitu menulis. Nah, lalu berubah di sini menjadi wrote. Ya, write, wrote. Oke. Kok berubah? Ya, karena write itu di sini adalah kata kerja pertama, verb 1. Dia berubah menjadi verb
bahasa Inggris kata kerja itu ada perubahannya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya menulis, ya tetap aja menulis. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau keterangan waktunya berubah berarti harus diubah juga kata kerjanya. Oke, udah mulai pusing? Kalau sudah masih pusing nggak? Kira-kira masih bisa lanjut gak nih? Lanjut ya? Lanjut kak. Lanjut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah bahas verb. Nah, selanjutnya ada adverb of time ya, ada adverb of time. Adverb of time. Adverb of time. Nah, itu apa sih adverb of time? Itu adalah keterangan waktu. Di sini kakak singkat jadi keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Oke. Keterangan waktu itu maksudnya gimana kak? Keterangan waktu itu gini ya anak-anak. Simple past tense itu kan tadi yang seperti kita bahas di awal itu adalah suatu kalimat yang menyatakan kejadian di masa lampau. Nah, otomatis kalau masa lampau pasti ada keterangan waktunya. Kayak contoh tadi Ani bilang tadi pagi. Nah, itu tadi pagi itu termasuk salah satu keterangan waktu. Tadi pagi bisa juga kemarin. Contoh kemarin. Ya, kemarin bahasa Inggrisnya yesterday ya, yesterday. Oke, terus tadi pagi this morning. Terus apalagi di keterangan masa lampau itu ada bulan lalu, last month, ada tahun lalu, last year. Oke, ini beberapa contoh ya keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Nah, sekarang setelah kalian sudah mengetahui ada subjek sudah kita bahas ya, subjek sudah kita bahas, verb 1 sudah kita bahas, adverb of time juga sudah kita bahas. Nah, terus ada apa lagi? Verb 1 sudah kita bahas. Nah, sekarang apa fungsinya didn't di sini? Didn't di sini itu berfungsi untuk menyatakan kata tidak ya, kata tidak. Tidak artinya did not itu tidak. Berarti kegiatan yang dilakukan si Ani itu kalau contohnya tidak terjadi gitu ya, berarti tidak terjadi. Makanya di sini kalimat negatif. Oke, kakak jelasin lagi sekali lagi biar nggak pusing ya, apa itu simple past tense. Maksud kakak apa itu kalimat positif? Kalimat positif itu berarti sesuatu itu benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi. Tapi kalau yang negatif itu apa? Itu artinya berarti kegiatan itu tidak terjadi. Kalau interrogatif itu berarti kalimat tanya atau pertanyaan. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Mengerti kak. Mengerti ya, bagus. Sekarang bisa kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir nih. Ada contoh kalimat simple past tense. Oke. Contoh kalimat simple past tense. Oke, sini kakak tulis ya, contoh kalimat. Contoh kalimatnya ya. Nah, di sini kakak akan tulis contoh kalimat simple past tense. Tadi kita ambil aja kata yang lebih, kalimatnya yang mudah aja ya, yang mudah aja. Pertama kakak tulis di kalimat positif. Oke, di kalimat positif. Nah, kalimat positif ini kalimatnya berarti benar-benar terjadi kan? Contoh di sini kalimatnya kami pergi ke pasar kemarin. Oke, kami pergi ke pasar kemarin. Ini adalah kalimat positif ya. Kami pergi ke pasar kemarin. Nah, kita sekarang akan coba ubah kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris menggunakan simple past tense. Caranya mudah, kalian tinggal lihat aja rumus yang ada di sini.
untuk petunjuknya. Oke ya. Pertama, untuk simple past tense di kalimat positif ada rumusnya apa aja? Apa nih? Ani coba dibacain. Ada Subject, subject, verb to, adverb of time. oke betul ya, adverb of time. Sekarang subjeknya apa di sini? Kita lihat subjeknya di sini. Wah, ternyata subjeknya kami. Berarti apa bahasa Inggrisnya kami? Kami itu we, ya. Pergi. Pergi itu apa pergi? Pergi itu kakak kasih tahu ya. Pergi itu go. Go. Ini go itu verb satunya. Dia berubah menjadi when. Jadi verb keduanya itu when ya. Verb keduanya when, verb satunya go. Oke, berarti kita akan tulis di sini bahasa Inggrisnya pergi itu adalah when. Ke pasar kemarin, to the market. To the market yesterday. Nah, ya kemarin itu yesterday kan ya, kita udah lihat di sini. Berarti kalau bahasa Inggrisnya kami pergi ke pasar kemarin itu we went to the market yesterday. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Nah, subjeknya apa? We. Lalu verb 2-nya when. Adverb of time-nya yesterday. Kita gunakan kata yesterday sebagai adverb of time. Nah, berikutnya kita akan coba ubah kalimat ini menjadi kalimat negatif. Ya, kalimat negatif berarti tidak terjadi ya. Contohnya kami tidak pergi ke pasar kemarin. Apa bahasa Inggrisnya kami tadi? Tinggal lihat di sini, kami, we. Oke, tidak, tadi kita pakai apa di rumusnya? Didn't ya. Didn't. Pergi, go. Ke pasar kemarin, to the market yesterday. Nah, jadi kita lihat kalimat negatifnya kami tidak pergi ke pasar kemarin. Bahasa Inggrisnya we didn't go the market yesterday. Kenapa dipakai didn't? Didn't itu kan artinya tidak di rumus itu ya. Jadi kita lihat di rumusnya di sini kalimat negatifnya subjek lalu ada kata didn't. Ya berarti ini benar-benar tidak terjadi. Oke, terus kenapa pakai go bukannya when? Karena di kalimat negatif itu verb 2 hanya berlaku di kalimat positif. Sehingga kalau ke kalimat negatif harus menggunakan verb 1. Ya. Nah, sekarang kita akan ubah kalimat ini ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Gimana contoh kalimat tanyanya? Seperti ini ya. Apakah kami pergi ke pasar kemarin? Nah, ini adalah contoh kalimat tanya. Apakah kami pergi ke pasar kemarin? Apakah apa ya? Bahasa Inggrisnya apa? Apakah? Ada yang tahu apakah bahasa Inggrisnya? What? Salah ya. What itu artinya apa. Lalu kalau apakah itu apa, Pak? Lihat aja di rumusnya ini udah ada. Ya, jadi kita lihat di sini. Did. Nah, berarti apakah itu bahasa Inggrisnya did, ya. Did. Nah, kami apa? Kita lihat sini. Did we pergi go to the market yesterday? Oke, apakah kami pergi ke pasar kemarin? Bahasa Inggrisnya did we go to the market yesterday?
Nah, go ini pakai verb 1 karena kita lihat kembali lagi ke rumus. Di kalimat interrogatif itu harus menggunakan verb 1. Balik lagi ke verb 1. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan apa enggak nih tentang contoh kalimat simple past tense? Tidak yang ada, mau Kak. bertanya? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Baik. Setelah kakak jelaskan ketiga materi hari ini, yaitu pengertian simple past tense, formula simple past tense, dan contoh simple past tense, ya, kita sudah bahas semua hari ini. Berikutnya kakak akan memberikan kalian tugas, ya. Tugasnya apa, Kak? Tugasnya kita akan coba di sini, kakak akan hapus dulu ya contohnya ini. Oke, boleh kalian catat dulu materi hari ini. Kakak kasih waktu 5 menit. Ya, baik. Oke, cukup? Sudah dicatat semuanya? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, ini kakak boleh hapus ya. Oke, ini kakak hapus dulu. Oke, ini nggak kakak hapus karena biar kalian memudahkan kalian nanti ketika mengisi tugas dari kakak. Oke, tugasnya itu kalian coba terjemahkan kalimat yang nanti kakak tulis ini ke dalam bahasa Inggris ya. Oke, ini tugas dari kakak. Coba kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti habis itu kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sekarang coba ya bareng-bareng kita diskusi cara menjawab pertanyaan ini. Oke, kita lihat dari rumusnya. Coba ya bareng-bareng apa? Saya pergi ke sekolah pagi ini. I Oke. I went went to to school school this morning. this morning. Berikutnya kalimat negatifnya, I didn't Go go to school this morning. this morning. Did I? Belum ya, belum selesai dijelaskan. Sabar dulu ya anak-anak. Oke, berikutnya kalimat interrogatif. Ada kata did I, tadi betul. Did I go Go To the to school. the school This to morning? school ya. This morning. Oke. Jawabannya sudah sangat tepat. Pinter sekali nih Ani ya. Kakak kasih bintang lagi deh 1. Ya. Oke. Jadi setelah kita sudah bahas ketiga materi berikut ini semuanya, kita akan balik ke kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa anak-anak? Simple past tense. Simple past tense itu apa? kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Masa lampau atau yang sudah terjadi. Oke, sekarang setelah kakak bahas semuanya, kita akan selesai atau cukup sampai di sini untuk materi hari ini, yaitu membahas tentang simple past tense ya bersama Kak Akbar.
Oke, kakak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you tomorrow.